sekarang ini kita akan membahas yaitu materinya tentang besaran pengukuran dan vektor. Jadi kalau kalian udah kelas 12 nih kan pasti tahu kalau materi yang paling mudah itu ada salah satunya materi besaran pengukuran dan vektor, terus ada yang materi kelas 11 yaitu materi elastisitas. Itu karena rumusnya sedikit. Baik, kali ini kita bahas soal dulu ya. Nah, kita bahas dulu. Di bawah ini yang merupakan satuan besaran pokok adalah, ini teman-teman ada yang tahu nggak jawabannya apa? C. Kilogram, Kelvin, sama meter, Kak. Nah, ya benar. Jadi yang besaran pokok itu yang besarannya yang yang besaran yang tidak dapat yang besaran tidak dapat diganti. Iya, bentar dulu. Jadi besaran pokok itu besaran yang internasional yang sebagai dasar besaran lain. Contohnya panjang, terus panjang satuannya meter, terus dimensi L, terus ada massa yang kilogram, terus dimensinya M, lalu ada waktu, satuannya second, lalu dimensinya T, lalu yang suhu Kelvin, dimensinya theta, terus kuat arus, satuannya ampere, lalu dimensi I, dan intensitas cahaya, satuannya kandela, dan dimensinya J, lalu yang terakhir jumlah molekul, satuannya mol, dan dimensinya itu N. Jadi jawabannya itu ialah yang C ya. Jadi kalau untuk yang Newton ini enggak karena dia termasuk besaran turunan, dan satuan lengkapnya itu kilogram meter per sekon kuadrat. Lalu yang watt? Yang watt ini satuan panjangnya, bentar aku lupa juga sih, bentar ya. Watt satuannya itu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Lalu untuk yang joule ini satuannya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Yang berikut ini merupakan besaran vektor adalah, ada yang tahu nggak? A. Jawabannya ya benar, yang A. Nah, jadi di sini yang besaran vektor itu ya besaran yang memiliki arah dan nilai. Contohnya itu seperti gaya, kecepatan, perpindahan, momentum, dan percepatan. Dan contoh yang besaran skalar itu yang besaran yang hanya memiliki nilai saja dan tidak memiliki arah. Contohnya itu energi, jarak, dan kelajuan. Jadi di sini yang jawaban yang tepatnya berarti sini yang A. Di sini yang nggak masuknya karena ada sini gaya, lalu di sini ada momentum nggak masuk, terus ada kecepatan sama yang di sini momentum dan gaya di sini. Oke, kita lanjut bahas nomor 2 ya. Nomor 3 ini sebuah motor bergerak dengan kecepatan berapa nih? 72 km per jam. Jika nyatakan dalam satuan SI, maka ini dalam satuannya dalam bentuk meter per second. 20 meter per sekon pangkat min 1. D. Nah, iya benar. Jadi kalau pertama-tama yang kita bentar ya, di sini pertama kan 72 km ya. 72 km per jam. Nah, pertama-tama tuh kita buat terlebih dahulu di sini 72 kali 1000 berarti itu 72 meter. Berarti di sini ini 72 kali 1000
di sini kan 1 jam itu kan 3.600 detik, berarti di sini 3.600 second. Lalu kita di sini meter per second. Jadi di sini tinggal kita bagi aja. Jadi didapatkan di sini hasil itu 20 meter per second. Sampai sini ada yang ngerti nggak? Atau ada yang dibingungin nggak? Paham. Oke. Jadi sini jawabannya itu ialah yang D ya. Oke, aku lanjut bahas nomor 4 ya. Jadi hasil pengukuran panjang, bentar. Hasil pengukuran panjang dan lebar dari panjang di sini ya 12,3 cm dan 6,5 cm. Menurut aturan penulisan angka penting. Luas bidang tersebut. Ini ada yang tahu nggak? Atau kita bahas dulu? Ada yang udah ketemu jawabannya? Ah, bukan, Kak. Bukan. 83 cm kuadrat. Nah, iya benar. Nah, jadi pertama-tama tuh bentar ya, ini kok nggak mau ya. Nah, pertama-tama kita buat lebih dahulu. Di sini kan panjang itu kan 12,3 cm. Ini kan ada 4 angka penting. Lalu di sini yang lebarnya 6,5 cm, 2 angka penting. Lalu di sini kalau intinya kan luasnya, berarti tinggal panjang kali lebar, berarti 12 kali 7,3 kali 6,5. Nah, hasilnya tuh 82,745. Nah, tapi yang di sini kalau aturan perkalian dalam angka penting itu kita hasilnya itu harus dari angka yang paling kecil. Di sini kan yang angka penting yang paling sedikit kan di sini ada 2 ya. Berarti di sini tinggal kita bulatkan nanti ketemu hasilnya itu. Nah, nanti ketemu hasilnya itu 83 cm. Jadi kalau misalnya kalian nggak perlu kalikan juga sih, cuman lihat angka penting aja. Jadi udah langsung ketemu. Di sini kan ada 4, di sini tinggal ada 2. Jadi sini ada 2 angka penting ya. Jadi di sini udah langsung ketemu sih yang 2 angka penting. Jadi hasilnya yang D. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Udah jelas, Kak. Oh, oke. Bentar ya. Di sini aku juga mau tambahkan ya. Di sini kalau aturan angka penting itu, yang pertama untuk yang penjumlahan dan pengurangan ya, penjumlahan pengurangan. Nah, jadi kalau penjumlahan dan pengurangan itu jadi kita bulatkannya cuma satu angka, sudah angka koma aja. Contohnya itu misalnya ini 23,12 tambah 1,2. Ini kan hasilnya kan 24,32. Kalau kita bulatkan angka penting, kita cuma bulatkannya yang satu angka sudah koma aja. Jadi hasilnya ini 24,3. Jadi ini 3 angka penting. Lalu kalau yang untuk yang pemangkatan, tadi yang udah kan yang perkalian pembagian untuk pemangkatan.
dan penarikan akar. Di sini contohnya aku kasih ya, contohnya di sini 2,5. Hasilnya kan 6,25. Jadi di sini kalau kita, jadi di sini juga sama dengan perkalian. Jadi di sini yang kita ambil tuh dua angka penting. Berarti di sini 6,3 berarti di sini dua angka penting. Kalau untuk penarikan akar contohnya di sini 225. Akarnya kan berarti di sini 15 kan. Di sini kan 225 ini kan tiga angka penting ya, tiga angka penting. Jadi di sini kita tambahkan komanya koma terus ini 0. Jadi di sini tiga angka penting. Oke, sampai sini ada yang bingungin nggak? Paham, Kak. Oke, aku lanjut ya. Di sini sebuah balok diukur dengan ketebalan yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Berapakah hasil pengukurannya? Kak. Bentar, di sini aku cari dulu. Nah, pertama-tama di sini yang kita cari itu ya skala tetapnya dulu. Di sini skala tetapnya itu, di sini kita lihat terlebih dahulu ya. Di sini skala tetapnya itu kita hitungnya sebelum angka 0. Berarti di sini kan ada 3, 3, 3, di sini 3,1. Di sini berarti atasnya sampai 0 sini. Berarti di sini skala tetapnya itu 3,1. Lalu skala nonius itu kita lihat terlebih dahulu yang garisnya itu yang sama, yang bertemu, yang atas sama bawahnya. Di sini yang bertemu kan ada yang 9 kan ya, 9. Di sini. Berarti di sini 9 kali 0,01. Jadi di sini 0,09. Nah, terus tinggal kita jumlahkan, jadi hasilnya itu 3,19 cm. Sampai sini ada yang dibingungin nggak? Jelas, Kak. Oke. Ada yang udah ketemu nggak di sini? 8,62. Nah, ya benar. Nah, jadi pertama-tama itu di sini kan ada nampakan. Di sini kan 1 milimeter kan, 1 milimeter jarak dari sini ke sini. Berarti di sini kalau kita hitung berarti sini 5 milimeter, di sini 6, 7, 8. Terus yang titik sini berarti koma 5-nya berarti di sini skala nonius, skala utamanya. Berarti sini 8,5 milimeter. Lalu di sini kan lalu untuk yang skala noniusnya ini tinggal kita di sini kita baca terlebih dahulu. Di sini kan ada 10, 11, 12. Di sini bertemunya kan di garis ini bertemunya kan di sini kan berarti kan 12. Berarti di sini skala noniusnya itu 12 kali 0,01. Terus tinggal kita jumlahkan di sini nih 0,0. Terus kita jumlahkan nanti ketemu hasilnya tuh 8,62 milimeter. Sampai sini ada yang dibingungin atau gimana?
Kak, maaf, itu 0,01 itu udah pasti ya? Yang mana? Yang 12 kali 0,01. Iya. Jadi sini kalau yang untuk yang skala non-news, yang untuk skala non-news itu yang di sini nih, mana ya? Kalau untuk skala non-news pada mikrometer sekrup itu, yang skala non-news itu harus kita kalikan dengan 0,01. Jadi itu Baik, ada. baik, terima kasih Kak. Oke. Kak mau tanya, Kak mau tanya, skala utamanya itu kok bisa jadi 8,5 mm? Hitungnya tadi gimana? Oh ya, tadi kan di sini kan, bentar aku hapus dulu ya. Nah, tadi kan di sini kan dikasih tahu kan ya di sini nih, jarak dari sini ke sini itu 1 mm. Berarti kan kalau di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, terus 6, 7, 8 kan 8. Terus di sini kan ada garis ya, garis yang sedikit ini kan ya. Nah, ini koma 5 berarti setengahnya. Setengah dari 1 milimeternya. Oh gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Jadi ya Kak, makasih Kak. Oke. Oke, aku lanjut ya. Dimensi dari ML-1 pangkat apa di sini kok nggak nampak sih T pangkat min 2 ya. Eh, D ya, Kak. D. Iya, benar. Nah, jadi kalau misalnya bentar, kok ini ya. Nah, jadi kalau gaya itu kan gaya. Jadi kalian kalau misalnya udah hafal kayak satuan energi itu, satu energi daya tuh udah bagus banget karena apa ya? Karena udah tahu apa udah tahu, nanti tinggal kita ubah ke dimensi aja. Soalnya aku nggak hafal satuan panjangnya, tapi aku hafal rumusnya. Jadi kalau aku hafal rumusnya, di insya Allah aku juga tahu ini satuannya apa. Jadi kan gaya ini rumusnya kan F per gaya itu kan lambangnya kan F, terus rumusnya kan M kali A ya. Yang M ini kan massa itu kan kilogram ya, kilogram meter per sekon kuadrat. Kalau kita ubah ke bentuk dimensinya berarti kan kilogram itu M kan ya, M. Terus yang meter ini L, terus yang yang S ini T min 2. Lalu untuk yang energi ini kalian bebas milih yang mana. Contohnya rumus energi kinetik atau enggak energi potensial. Aku mau contoh ambilnya yang rumus energi potensial aja ya. Energi potensial kan EP. Rumusnya kan M kali G kali H ya. Yang M ini kilogram, yang G meter per sekon kuadrat, kali H itu ketinggian, yang mana satuan itu ya meter. Kalau kita ubah ke bentuk dimensi, hasilnya berarti M L pangkat 2 T pangkat min 2. Lalu untuk yang daya itu lambangnya P besar. Yang mana rumusnya itu W per T. Yang mana W ini usaha ya, usaha. Usaha berarti yang di sini yang usaha itu satuannya joule. Yang mana yang satuannya itu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat.
yang T ini satuannya second. Lalu kalau kita sederhanakan lagi, berarti kilogram meter per second pangkat per second kubik ya. Kalau kita ubah ke bentuk dimensi, berarti di sini M, L, kuadrat, T, T pangkat min 3 ya. Lalu untuk tekanan itu juga sama dengan daya. Tekanan itu lambangnya juga P besar. Tapi rumusnya itu ada banyak. Aku pakai yang salah satunya aja ya. Yang tekanan itu rumusnya F per A. Yang mana yang F ini gaya. Lalu yang A itu luas penampang. Jadi kalau tadi kan gaya yang satuannya kan kilogram meter per second kuadrat. Lalu yang luas penampang itu kan luas satuannya kan meter ya, meter kuadrat ya, meter persegi. Jadi kalau kita sederhanakan kilogram per meter second kuadrat, atau kita ubah ke bentuk dimensi, jadinya M, L, min 1 T, pangkat min 2. Lalu ada momentum. Momentum di sini aku buat di sini aja ya, momentum. Momentum itu tuh lambangnya P, tapi yang ini P kecil ya, P kecil. Rumus momentum itu P sama dengan M kali V, yang mana M itu massa, V itu kecepatan. Jadi kalau kita ambil satuannya berarti M kilogram meter per second. Atau kalau kita ubah ke satuan dimensi, jadinya M kali L T pangkat min 1. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Kak, mau tanya, kalau selain cara nyoba satu-satu, kayak cara cepetnya itu gimana ya, Kak? Daripada nyoba satu-satu gitu. Atau kalau yang lebih bagusnya itu kalian hafal itunya sih, hafal satuannya sih. Kalau minimal yang ini aja sih hafalnya, yang gaya sih, yang gaya itu. Jadi insya Allah kalian tahu itunya. Bentar ya. Yang minimal kalian hafal itu gaya aja. Gaya kan kilogram meter per second. Jadi insya Allah kalian udah bisa itunya. Soalnya kan ini kebanyakan berhubungan dengan gaya ya. Gaya ini kan kalau kita jabarkan ya, W ini rumusnya kan F kali S. Yang T ini kan juga berhubungan dengan gaya. Jadi yang S ini kan udah satuannya kan udah besaran pokok ya satuannya nih. Ini juga besaran pokok. Jadi itu sih. Kalau yang lebih mudahnya sih hafal itunya sih, hafal satuannya, satuan panjangnya. Oke, Kak, makasih. Ada yang lain nggak? Ada yang mau tanya? Oke, aku next ya. Di sini ada persamaan V sama dengan A T pangkat 2 tambah 2B T pangkat 3 tambah C kali T pangkat 4. Jika V dalam meter per second dan T dalam second, tentukanlah jumlah dari dimensi A, B, dan C. Ini yang langsung aku bahas apa ya? Jadi kan pertama-tama kan V itu satuannya kan ini ya. V itu satuannya kan
meter per second kan ya, meter per second. Lalu yang T itu kan dalam second ya. Berarti kalau kita ubah berarti yang T ini berarti second kuadrat tambah 2B ini pangkat 3 ya, pangkat 3 2B kali second pangkat 3 tambah C kali T pangkat kali second pangkat 4. Nah, jadi di sini kan harus sama ya, harus ini satuannya dalam bentuk meter per second. Ini juga dalam bentuk meter per second. Ini juga dalam bentuk meter per second. Nah, jadi pertanyaan itu gimana caranya supaya yang A ini bisa dalam meter per second. Ada yang tahu nggak? Oke, berarti aku langsung bahas saja ya. Berarti di sini kan aku ambil yang A dulu ya. Berarti di sini kan meter per second. Di sini yang A. Terus di sini second kuadrat. Berarti di sini supaya hasilnya itu, bentar, ini aku hapus dulu yang A-nya ya. Nah, yang di sini. Nah, di sini kan yang belum ada kan meter kan ya, meter. Berarti di sini tinggal kita tambahkan di sini meter, terus supaya hasil tuh dalam meter per second, berarti kan di sini ada second kuadrat kan ya, second kuadrat. Supaya dalam bentuk per second berarti tinggal kita bagi dengan S pangkat 3. Jadi hasilnya itu kan meter per second. Nah, berarti kalau A ini kita dapatkan satuan itu meter per second pangkat 3. Nah, itu juga sama juga dengan yang B. Yang B ini meter per second. Ini B kan B. Ini B terus ini second pangkat 3. Nah, di sini kan yang belum ada kan M ya, berarti tinggal kita tambahkan M. Lalu karena di sini ada S pangkat 3, supaya dia jadi bentuk per second berarti tinggal kita bagi dengan S pangkat 4. Jadi kita dapatkan yang satuan dari B ini meter per second pangkat 4. Nah, juga yang C ini juga sama dengan tadi, berarti M per second sama dengan second pangkat 4. Berarti di sini ada M ya. Di sini kan belum ada M, tinggal kita tambahkan M. Terus di sini karena supaya menjadi per second berarti tinggal kita bagi dengan second pangkat 5. Jadi C ini meter per second pangkat 5. Yang ditanyakan dimensinya kan ya, dimensi. Berarti di sini dimensinya L kali T pangkat min 3. Lalu yang B ini L T pangkat min 4. Lalu yang C L kali T pangkat min 5. Sampai sini ada yang dibingungin nggak? Masih bingung, Kak, kayak mana cara yang ini nih, yang meter per second pangkat 3. Oh, oke, aku ulangin lagi ya, bentar. Ini aku bentar di sini mana ya? Aku hapus dulu ya, bentar. Nah, di sini kan ulang lagi. Di sini kan pertanyaannya itu kan tentukanlah dimensi dari sini, maksudnya dimensi dari A, B dan C.
Nah, kalau di sini kan diketahui V ini dalam meter per second, berarti satuannya meter per second, dan T ini dalam second. Nah, lalu selanjutnya kita buat terlebih dahulu satuannya. V ini kan satuan V ini kan meter per second. Lalu yang T ini second karena di sini T kuadrat, berarti di sini second kuadrat. Kalau di sini berarti T pangkat T kubik, berarti di sini second kubik. Lalu kalau yang di sini T pangkat 4, lalu di sini second pangkat 4. Nah, di sini kan karena belum diketahui ya di satuan dari A, B, dan C. Supaya sama dengan yang sebelah kanan itu, berarti kita otak-atik di sini nih. Yang A ini gimana caranya supaya kita dapatkan hasil yang ini nih, hasil ini meter per second. Yang ini juga meter per second. Lalu yang ini meter per second. Aku ulangi bentar ya, bentar. Nah, jadi di sini kan yang aku ulang lagi, berarti di sini A kali second kuadrat. Gimana caranya di sini supaya kita hasilkan supaya satuan ini jadi meter per second kuadrat. Jadi di sini perlu kita otak-atik di sini supaya hasilnya itu tuh nanti sama dengan meter per second kuadrat. Jadi di sini kan kita lihat terlebih dahulu ya, di sini yang belum ada kan, yang belum ada di sebelah kanan ini kan meter ya, berarti tinggal kita tambahkan meter. Lalu di sini karena karena di sini bentar di sini salah. Oke. Nah, di sini karena second kuadrat, di sini yang sebelah kanannya per second ya. Jadi gimana caranya supaya kita dapatkan hasilnya itu tuh per second, berarti kan perlu kita bagi dengan S pangkat 3 supaya hasilnya itu second kuadrat, supaya hasilnya itu second ya. Maaf. Sampai sini ada yang ngerti nggak? Atau masih bingungin? Ngerti, Kak. Oke. Paham, Kak. Oke, aku lanjut yang nomor 9 ya. 'Ada yang udah ketemu nggak? Delapan puluh bukan, Kak? 80. Bentar, kita bahas dulu ya. Di sini, kalau kita gambarkan ya, Nah, di sini. Kalau aku gambar ulang ya, di sini kalau kan seorang melakukan perjalanan dari kota A ke kota B sejauh 30 km ke arah utara. Berarti di sini kalau aku gambarkan 30 km ke arah utara. Lalu dilanjutkan ke arah C, ke kota timur sejauh 6 km. Berarti di sini ke arah kanan ya, ke arah kanan sejauh 60 km. Dan akhirnya sampai ke kota D. Ke kota D sejauh 110
kilometer. Yang ditanya itu berapakah perpindahan dari mobil A dari A sampai ke D, berarti yang ditanyanya itu berapakah jarak, berapakah yang perpindahannya itu dari titik A ke titik D, berarti di sini tanyanya. Nah, untuk menjawab soal ini pertama-tama itu kita harus mengurangkan terlebih dahulu. Berarti di sini kan yang kita cari itu dengan kita cari terlebih dahulu panjang dari titik ini ke titik ini. Untuk mencarinya itu berarti 110 kurang 30. Karena di sini ketahui 30 ya. Karena di sini ketahui 30, berarti di sini 110 kurang 30. Hasilnya berarti di sini 80 kan ya. Nah, lalu sisanya ini berarti 30. Nah, untuk mencari tinggal kita lakukan Pitagoras. Berarti di sini 60, di sini 30. Bentar. Oh ya, maaf ini ada yang salah ya, bentar. Ini terbalik ya, terbalik. Harusnya tuh yang 80-nya tuh di sini. 80-nya di sini, lalu yang 30-nya tuh di sini. Nah, jadi kita cari Pitagorasnya di sini 60. Di sini 80. Nah, terus kita cari Pitagorasnya di sini R. Kita anggap di sini panjangnya yang R. Lalu nanti ketemu nanti. 110. Nah, terus kita cari Pitagorasnya di sini 6 R sama R kuadrat sama dengan 60 kuadrat tambah 80 kuadrat. Nanti hasilnya itu ketemunya 3.600 tambah 6.400. Nanti ketemu hasilnya itu 10.000. Terus 10.000 itu kita akarkan, hasilnya itu 100 km. Jadi hasilnya itu yang D ya. Kok ini yang D. Sampai sini ada yang bingungin nggak? Bisa diulang lagi nggak, Pak? Oke, aku ulangin dulu ya. Oke, aku hapus dulu ya, bentar. Kan pertama-tama itu kan pertama-tama orang itu kan bergerak dari kota A ke kota B. Bentar, aku ulang dulu ya. Kota A ke kota B ke arah timur sejauh 30 km. Maaf ini. Aduh. Bentar ini aku kurang fokus ke arah utara ya, ke arah utara sejauh 30 km. Ke arah utara. Lalu selanjutnya karena dari pengetahuan 110 dengan 30 terus dikuadratkan baru tambah. Terus karena dia bergerak ke arah timur sejauh 60 km ke titik C dan akhirnya sampai ke kota D sejauh 110 km. Ke arah selatan, yang ditanya itu berapakah perpindahannya. Berarti perpindahan itu berarti dari titik, bukan perpindahan itu berarti yang dari titik ini ke titik ini. Yang ditanya itu dari titik ini ke titik ini. Dari yang A ke yang
D. Nah, untuk mencari itu pertama-tama kita cari terlebih dahulu panjang dari yang ini. Nah, karena panjang ini diketahui, karena panjang CD itu diketahui 110, lalu ini karena sejajar, karena ini sejajar dengan ini, panjang itu 30, berarti di sini juga 30 panjang dari titik C, aku anggap di sini titik E ya, titik E. Isi 30. Nah, ini sisanya tuh berapa? Sisa panjangnya berarti sini kan 80 km kan ya. 80 km. Lalu di sini titik A ke titik E ini nih ada 60 km. Nah, yang ditanya itu berapakah panjang A ke B. Berarti di sini kan ditanya itu berapakah panjang dari titik A lalu E D. Di sini 60 km dan 80 km. Nah, untuk mencari ini kita harus mencari pakai rumus Pitagoras. Yang mana rumusnya itu AD kuadrat sama dengan 60 kuadrat tambah 80 kuadrat. Nah, di sini 3.600 tambah 6.400 hasilnya Nolnya 10.000. kelebihan, Kak. Apa? Nolnya kelebihan. Oh ya. Makasih ya. 6.400. Nah, jadi kalau kita akarkan yang AD ini didapatkan di sini hasilnya 100 km. Sampai sini ada yang dibingungin nggak? Paham, Kak? Ada, Kak. Paham. Oke. Aman, Kak. Paham, Kak. Paham. B. Oke, kita bahas ya. Nah, di sini kita pakai itu rumus dari kosinus ABC. Di sini berarti kita gunakan rumusnya itu R kuadrat di sini sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2A kali B kali cos alfa. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja. Di sini kan yang ada ketahui ya, ada ketahui pertama di sini 10, lalu di sini ada di sini aku ulang. Ada 10, lalu ada gayanya 15. Anggap di sini ya, yang FA di sini 10, lalu yang FB-nya 15. Lalu tinggal kita masukkan gayanya itu berarti sini kan ada A-nya. Di sini yang aku anggap FA ya, sini FA, sini FB. Nah, kita masukkan di sini 10 kuadrat tambah 15 kuadrat tambah 2 kali 10 tambah 5 kali cos 60. Ini memang ya rumusnya, rumus dari vektor kosinus. Lalu nanti kita dapatkan hasil dari R kuadrat itu 100 tambah 225 tambah 300 kali setengah. Nanti kita dapatkan hasilnya itu 5 akar 19. Jadi hasilnya itu yang C. Sampai sini ada yang bingungin nggak? Kayaknya itu 2 kali 10 kali 15 deh, Kak. Cos 60. Iya kan? Iya nggak sih? Yang mana? Bentar. Kan itu 2 kali 10 kali 15. Oh iya, Itu iya. kayaknya kurang 1 ya? Oh ya. Pantesan agak bingung tadi. Oh iya.
Ada yang dibingungin nggak? Atau aku lanjut? Ulang dong Kak, masih bingung. Oke. Bentar ya, aku ulang lagi ya. Di sini kan Kak, ada gayanya kan dua buah gaya masing-masing kan sebesar 10 dan 15 kan diapit oleh sudut sebesar 60 derajat. Yang ditanya itu berapakah besarnya resultan. Nah, di sini karena ada diketahui dua buah gaya dan diketahui juga ada sudutnya itu sebesar theta, yang mana dua buah gaya itu besarnya 10 dan 10 Newton dan 15 Newton. Nah, yang ditanya itu berapakah besarnya resultan. Jadi kalau kita gambarkan di sini ada FA 10 Newton, lalu di sini ada FB 15 Newton, dan di sini sudut tetanya itu diapit oleh sudut teta sebesar 60 derajat. Nah, yang ditanya itu berapakah besar resultan, berarti di sini maksudnya itu berapakah panjang dari ininya, berarti di sini panjang dari titik ini ke titik ini. Nah, untuk mencari titik ini, berarti di sini tanyakan resultan ya, resultan. Berarti untuk mencari resultan ini kita menggunakan rumus kosinus, yang mana rumusnya itu tuh, yang ini R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B kali cos alpha. Sampai sini ada yang bingungin nggak? Nggak ada. Oke. Bentar. Nah, berarti ini tinggal kita masukkan seperti yang tadi. Berarti di sini yang FA-nya itu 10 Newton, berarti kan 10 kuadrat tambah 15 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 5 kali cos 60. Nanti didapatkan hasilnya itu 100 tambah 225 tambah 300 kali setengah. Nanti didapatkan hasil R-nya itu akar dari 475 atau sama dengan 5 akar 19. Jadi hasilnya itu yang C. Ada yang dibingungin nggak? 5 akar 19 itu didapat dari 25 kali 19 kan, Kak? Iya. Oh iya, Kak. Oke, aku next soal selanjutnya ya. Bentar aku izin dulu ya. Di antara selatan sama timur tuh apa sih? Arah mata anginnya? Tenggara. Tenggara berarti ini ya? Tenggara. Berarti D. Yang D berarti. Yang berarti D.
Nah, jadi kalau kita gambarkan ya berarti di sini gambar itu kan seorang anak berlari lurus ke barat, berarti di sini ke baratnya ke arah kiri ya, ke arah kiri sejauh 7 meter. Lalu belok ke kanan sejauh 8 meter. Di sini sejauh 8 meter dan berbelok lagi ke timur sejauh 13 meter. Nah, yang ditanya itu berapakah perpindahannya? Perpindahan dari posisi awalnya, berarti yang ditanya itu yang panjang dari A ke B ini. Nah, berarti ini juga sama dengan yang tadi, berarti kita kurangkan terlebih dahulu 7 kurang 3, 7 kurang 13, 13 kurang 7, hasilnya itu 6. 6 terus di sini 8, nanti kita cari Pitagorasnya seperti yang tadi, nanti ketemu hasilnya itu 10. 10 meter ke arah di sini ada ya, di sini berarti ke arah dari posisi awal, berarti di sini ke arah barat laut. Maaf, ke arah Tenggara, Kak. salah, ke arah tenggara ya, ke arah tenggara. Berarti di sini ke arah tenggara, berarti di sini ya. Ada yang ditanyain, ada yang bingungin nggak? Atau mau tanya? Paham, Tidak, Kak. Mbak. Hmm. Ada yang udah ketemu nggak? Enggak. Nah, iya benar. Nah, jadi ini soalnya bentar ya di sini. Aduh, ya. Ini soalnya cuman kita cari berapakah panjang dari berapakah vektor ya vektor kecepatan dari fx dan fy. Di sini f dengan f-nya itu sama dengan 14 meter per second. Dan di sini ada sudut 60 derajat, 60 derajat. Nah, jadi yang tanya itu maksudnya itu berapakah dari di sini panjang dari apa ya, nilai dari fx ini, lalu berapakah nilai dari fy ini. Nah, untuk mencarinya itu pertama-tama di sini kan karena fx ya, fx karena dia terletak di samping ya. Kalau di samping berarti cos atau sin? Ada yang tahu nggak? Kalau yang di samping samping cos, berarti di sini sini f kali cos 60, berarti di sini hasilnya itu 14 kali cos 60 berarti setengah. Hasilnya itu 7 meter per second. 7 meter per second. Lalu selanjutnya ada FY, yang mana FY itu berarti karena dia terletak di sini kan ya, 60 derajat. Karena dia terletak di depan, berarti sin ya, sin kan depan ya, berarti sin F kali sin 60. Yang mana di sini besarnya sin 60 itu setengah akar 3. Jadi dapatkan hasilnya itu 7 akar 3 meter per second. Jadi 7 meter per second. Jadi hasilnya itu yang B. Sampai sini ada yang dibingungin? Tolong jelasin sekali lagi dong, Kak, yang gambarnya. Oke ya. Bentar. Aku ulang lagi ya.
kan di sini kan ada sebuah vektor bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Lalu dan dia ini kan saling tegak lurus kan ya, berarti di sini kan tegak lurus ya, tegak lurus berarti kan membentuk sudut 90 derajat kan ya. Nah, dan salah satu vektornya itu diuraikan membentuk sudut 60. Berarti di sini ada vektor. Vektornya itu kan besarnya 14 lalu dan membentuk sudut 60 derajat. Membentuk sudut 60 derajat. Dari sini. Nah, yang ditanya itu berapakah besarnya uraian vektor tersebut. Jadi maksudnya itu berapakah besarnya uraian vektor fx ini, fx dan fy. Nah, untuk mencarinya itu cukup kita lihat saja berapakah besarnya fx dan fy ini. Nah, dengan cara kita lihat sudut itu lebih dahulu di sini kan, karena fx itu terletak di samping sudut, berarti ke samping sudut kan cos ya. Cos berarti di sini fx sama dengan f kali cos 60, yang dimana besar cos 60 itu setengah. Lalu kita dapatkan hasilnya itu 7 meter per second. Lalu di sini karena besar sudut ini dengan sudut ini kan sudutnya sama besar kan ya, 60 derajat. Karena ini terletak di depan FY, maka di sini dia menggunakan F sin 60, yang dimana di sini kalau kita masukkan FY yang itu sama dengan F kali sin 60, terus dimasukkan nilainya 14 kali setengah akar 3, nanti dapatkan hasil itu 7 akar 3 meter per second. Masih bingung nggak? Oh, jadi intinya gini ya, Kak. Untuk yang fx, dia itu menggunakan cos, yang fy untuk menggunakan sin. Oh, jadi itu nggak selalu ya. Jadi kayak gini ya. Konsep itu gini, contohnya ya misalnya. Bentar nih aku hapus lagi ya. Kalau misalnya ini, jadi itu nggak selalu fx itu cos dan fy itu sin. Contohnya itu misalnya, ini aku umpamin aja ya, kalau misal letak sudutnya itu di sini. Tapi kalau dia letaknya di sini ya, kalau letak sudut 60-nya itu di sini, nah ini nih berubah jadi fx-nya ini 6 jadi sin. Maaf. Nah, kok bisa berubah karena dia ini terletak di depan, karena terletak di depan sudut di sini kan terletak di depan ya. Di sini kan samping. Di sini kan sampingnya, samping, di sini depannya. Jadi itu enggak selalu. Jadi ini di depan sudut. Jadi sini kalau kita pakai yang tadi, berarti pakai yang letak sudutnya di sini, fx sama dengan f kali sin 60. Berarti di sini kan kali 14 sin 60 setengah akar 3. Nanti hasilnya itu 7 akar 3. Lalu kalau sudut ini kan sudut yang ini dengan sudut ini kan sama besar kan ya, 60 derajat. Berarti di sini berubah FV yang ini menjadi F cos 60 karena di sini terletak di samping sudut. Sampai sini ada yang dibingungin nggak? Paham. Oh, oke. Jadi itu Pak ya, itu aku pakai umpamaan aja yang tadi itu karena itu lebih umum sih, yang letak sudutnya itu di situ.
Ha, Ada yang udah ketemu nggak? Atau kita bahas sama aja dulu? bahas Kak. Oh, oke. Nah, pertama-tama kita cari terlebih dahulu yang resultan pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini kan karena F1 kan ya, F1 kan arah ke kanan, berarti di sini kan ya, F1 berarti kan, kalau kita hitung kotaknya berarti kan 1, 1, 2, 3, berarti di sini kan 3. 3 yang dimana sini satu kotak tuh mau ke 30 Newton, berarti di sini F1-nya itu 30. 30 kanan, dan yang terhadap sumbu Y-nya berarti kita hitung 1, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 40 ke atas. Nah, untuk yang F2 karena di sini dia kita hitung kotak yang kan di sini ada 5 kotak yang 1, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 50 kotak ke kanan dan 2 kotak ke atas. Nah, pertama-tama kita cari terlebih dahulu berapakah yang pada sumbu resultan pada sumbu X-nya. Nah, di sini. Ulang lagi ya di sini. Nah, di sini karena pada sumbu X-nya itu ada yang kanan, di sini kan yang kanan kan sumbu X, hanya sumbu X, di sini yang atas sumbu Y, lalu yang kanan sumbu X, yang di sini sumbu Y. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu yang F pada sumbu X aja. Di sini ada 2 kan, yang berarti 30, ada 30 dan 50. Kita jumlahkan nanti hasil itu ketemu 80 Newton. Nah, lalu juga ada sumbu Y, yang sumbu Y itu yang mana yang 20, yang dan 40. Nah, kita jumlahkan di sini 20 dan 40. Jadi nanti hasilnya itu 60 Newton. Nah, setelah kita jumlahkan, kita carilah resultannya. Nah, rumus resultan itu akar dari sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Terus udah kita masukkan, nanti ketemu hasil itu 100 Newton. Sampai sini ada yang dibingungin nggak? Lanjut Kak. Paham Kak? Oke. Paham Kak. Sebentar, Kak. Iya? Bentar mau SS. Oh, oke. Oke. Baik, sudah, Kak. Nah, ini soal terakhir. Sebuah pesawat mula-mula bergerak sejauh 300 km ke arah timur dan berbelok ke arah tenggara membentuk 31 derajat terhadap arah timur sejauh 100 km. Tentukanlah berapakah jarak perpindahannya.
Teman-teman tolong nggak coret-coret layar ya. Makasih. Oke, ini aku langsung bahas saja ya. Ya Bentar. Kak, bahas saja. Nah, jadi di sini yang pertama yang jarak kan kayak biasa ya. Jarak pertama-tama kan di sini ada dia bergerak ke timur sejauh 300 km. Lalu kemudian dia berbelok ke arah tenggara membentuk sudut 37 derajat ke arah timur. Terhadap arah timur berarti di sini kan kalau terhadap arah timur berarti di sini kan 37 derajat. Maaf di sini kurang panjang itunya garisnya. Nah, di sini 37 derajat berarti di sini ke arah timur. Berarti di sini terhadap arah timur. Yang di sini 37 derajat. Nah, yang ditanya itu berapakah perpindahan pesawat, jarak dan perpindahan pesawat tersebut. Berarti yang ditanya itu berapakah panjangnya yang pertama itu jarak. Yang pertama itu jarak, lalu perpindahan. Nah, yang pertama ini jarak terlebih dahulu karena jarak itu kan besaran skalar kan ya. Besaran skalar itu kan tidak mempunyai arah. Dan hanya apa ya? Dia hanya fokus pada nilainya saja. Berarti kita cuman apa ya, menambahkan saja berarti jarak yang ini 300 tambah dengan 100 kilo. 100 kilonya. Nah, nanti didapatkan hasil jaraknya itu, hasilnya itu 400 km. Nah, selanjutnya untuk yang perpindahan, nah ini kita menggunakan vektor I dan J ya. Di sini kalau vektor yang arahnya searah dengan sumbu Y, yang sumbu X berarti dia vektornya itu yang vektor I dan ke arah bawah vektornya itu vektor J.
maksudnya pada sumbu Y ya, pada sumbu Y itu vektor J. Nah, di sini karena dia pertama S1 kan ya, S1 itu kan karena dia ke arah kanan, berarti kan pada vektor I 300I. Lalu selanjutnya kalau untuk yang S2, nah kita menggunakan yaitu yang menggunakan cos dan sin yang seperti tadi itu. Berarti di sini seperti yang tadi, berarti di sini 37 derajat. Di sini kita anggap di sini, anggapnya sini S X, lalu di sini ada SY. Nah, seperti yang tadi kita anggap berarti di sini karena dia terletak di samping sudut, berarti sini nilainya cos, berarti di sini S cos 37 derajat. Selanjutnya di sini ada di sini nilainya 37 derajat juga di sini karena dia terletak di depan sudut di sini di depan sudut SY, maka di sini nilai itu SY-nya itu 100 sin 37. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Masih bingung, Kak. Yang bingung yang di mananya? Atau aku ulang lagi ya, bentar. Iya, Kak. Ya Kak, tak keluar tadi saya, sorry. Nah, di sini kan untuk mencari S2 kan ya. S2 itu yang di sini ke S1, di sini S1, lalu di sini S2. Nah, di sini karena dia tuh bentuknya itu enggak apa ya, enggak searah dengan sumbu yang sumbu Y dan itu apa ya, terletak di antara sumbu tersebut, maka kita harus menggunakan itu sudut cos dan sin. Kurang gambarnya lagi ya, bentar. Di sini. Yang mana yang ini tadi. Jarak S-nya itu 100, S2-nya itu 100 kilo ya, 100 kilometer. Nah, di sini karena ada SX, lalu di sini ada SY. Nah, seperti yang tadi, bentar, di sini ada 37 derajat, di sini sudut 37 juga sama besar. Nah, selanjutnya kita cari terlebih dahulu berapakah besarnya SX ini. Nah, karena SX ini terletak di samping sudut, karena di samping sudut ini kan terletak di samping, maka menggunakan cos. Bentar ya, di sini ada yang belum belajar trigonometri nggak ya? Atau bentar, tadi aku lihat di chat ada yang belum belajar trigonometri sih. Iya, belum Kak. Oh, bentar aku ulang dulu ya, bentar. Oh, bentar. Atau gimana ya, bentar. Nah, jadi kalau sin itu rumusnya kan sin itu rumusnya kan depan per miring. Lalu di sini ada cos, yang mana rumus cos itu samping per miring.
Nah, jadi kalau untuk yang ini ya, berarti aku contohkan dulu ya, yang untuk yang belum belajar ya. Aku hapus dulu ya, bentar. Nanti contohnya misal di sini ada sudut theta. Yang mana di sini nih ada panjangnya segitiga ABC, yang mana AB itu 3, 4, 5. Lalu kalau misalnya ditanya itu sin sin theta, sin tetanya berarti di sini kita lihat di sini ada depannya berarti 4, depan lalu 4 lalu miringnya itu yang ini yang ini 5. Berarti kalau untuk yang cos juga sama, berarti cos theta juga sama 3. Berarti samping ya, samping 3. Di sini sampingnya samping 3/5. Lalu juga ada tan ya, tan. Tan yang mana rumusnya itu depan per samping. Berarti kalau kita masukkan, berarti yang terletak di depan sudut berarti 4, lalu di sampingnya berarti 3. Sampai sini ada yang itu enggak? Ada yang masih kurang paham enggak? Paham, Kak. Oke. Udah paham, Kak. Oke, aku hapus lagi ya bentar. Nah, ya, jadi yang tadi itu kan karena dia terletak SX ya, SX. Karena dia S ini terletak di samping sudut, maka dia itu menggunakan di samping kayak samping. Jadi dia itu menggunakan SX-nya itu menggunakan cos, yang mana di sini S2 kayaknya S2 kali cos 37. Nanti didapatkan S2-nya itu besarnya 100 kali cos maaf. Ya bentar 137 ya, 3 cos 37. Cos 37 nilainya berapa sih? Cos 37 ya, cos 37. 0,8. 0,8 atau kalau kita kalikan di sini 80 km. Nah, ini juga sama dengan yang tadi, karena dia yang SY karena dia terletak di depan, ya mana tadi rumusnya itu depan per miring, kayak depan per miring, depan, maka di sini SY sama dengan S2 kali sin 37. Atau di sini S2-nya itu 100 kali sin 37 berarti 0,6 ya, 0,6.
atau 60. Oke, sampai sini masih bingung nggak? Paham. Oke. Oke, berarti di sini aku hapus lagi ya. Nah, jadi karena dia terletak 80 ya, 80 kilo dan sini 60 kilo ya. Maka S2-nya ini tadi kan aku bilang kan kalau yang pada vektor, kalau yang X itu mewakili I dan yang Y itu mewakili yang J. Berarti di sini ada tambahannya, berarti di sini yang karena dia 80 kilo ini terletak pada sumbu X, maka kita tambahkan di sini ada sini I. Lalu karena SY yang S-nya terletak pada sumbu Y, yang mana Y itu mewakili J, maka di sini kita tambahkan 60J. Nah, selanjutnya kita jumlahkan seperti yang tadi, seperti yang ini. Yang pada sumbu I, kita jumlahkan dengan sumbu I, yang mana sini 80, kita jumlahkan dengan 30, jadinya 300 tambah 80, I lalu yang tambah 60J. Nanti ketemu hasilnya itu 380I tambah 60J. Lalu untuk mencari perpindahan itu dengan menggunakan yang SR, yang mana besarnya SR itu kita pakai rumusnya ya SR X tambah SRI ya, yang I-nya tambah dengan yang SJ-nya. Maka di sini 380 kuadrat tambah 60 kuadrat. Nanti ketemu hasilnya itu 384,7. Sampai sini ada yang dibingungin nggak? Paham, Kak. Oh, oke, berarti atau kalau enggak sih ya, kalau cara matematikanya juga bisa sih. Bentar aku untuk yang perpindahan ya. Ini aku hapus dulu ya, aku hapus dulu. Gimana ya, bentar ya, bentar. Kalau cara yang matematika ini kalian harus hafal rumus ya, rumusnya itu. Nah, di sini kan 37 ya, 37. Berarti kalau sudut ini berarti kan 180 kurang 37 derajat. Hasilnya itu 143. 143. Nah, kita bisa menggunakan rumus kosinus di sini nih. Rumus kosinus yang mana rumusnya itu, jadi ini memang, jadi mungkin kelas 11, mungkin kelas 12 mungkin udah itu ya, udah belajar mungkin ya. Yang mana rumusnya itu
Ini aku anggap ini R ya, R. Yang mana R kuadrat sama dengan di sini A tambah B, A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2A kali B cos 143. Nah, bedanya dengan yang tadi itu kan ada rumus resultan vektor kan ya, yang tadi itu tambah, tapi yang ini kurang. Jadi itu beda yang rumus kosinus yang ini sama yang vektor. Bedanya itu cuma letak di kurangnya aja sih. Mana yang dikurang ini aja sih letaknya. Yang kalau yang vektor tadi itu dia pakai tambah, tapi yang untuk yang kosinus yang pada matematika ini pakai yang kurang. Jadi kalau kita masukkan rumusnya itu 300 kuadrat tambah 100 kurang 2 kali 300 kali 100 kali cos 143. Jadi hasilnya 90.000 kali 100 kali 10.000 kali 6 1 2 3 4 ya 60.000. Ini cos 143 berapa ya? Cos 143 0,8. Jadi ini 100.000 kali berarti di sini coret tambah 48 kali 1 2 3 kali 1000 tambah 1000 tambah 148.000. Nanti diakarkan nanti ketemu hasilnya tuh yang ini. Yang 384,7. ,384,7. Sampai sini ada yang bingung nggak? Paham. Oh, oke. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Atau yang masih bingung mungkin? Tidak ada, Kak. Oke. Oke, jadi ini soal terakhir ya. Ini aku stop share dulu ya. Oke. Mungkin